Shalom saudara-saudara, apakah Anda hari ini dalam keadaan sehat? Saya harap kita semua sehat, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan berbicara bagaimana hidup yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Dan sebagai landasan kita pada saat ini, kesempatan ini kita akan membaca di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-7. Matius 6 ayat ke-7 demikian bunyi firman Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, konsep berdoa orang Kristen itu adalah konsep hubungan. Jadi konsep doa orang Kristen adalah konsep hubungan atau relasi. Jadi kalau kita berdoa dikatakan di situ itu seperti kita diumpamakan seperti anak dengan bapa. Mungkin bukan hanya di dalam hal doa saja konsep hubungan ini, tapi di dalam segala hal. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang konsep doa yang benar menurut Alkitab. Konsep doa yang benar menurut Alkitab mungkin banyak saudara sudah temui, sudah membaca atau mendengar. Tetapi saya mau membuat dari sisi yang berbeda, bahwa konsep doa orang Kristen adalah hubungan. Maksudnya apa konsep hubungan ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita meminta berdoa kepada Tuhan, coba kita posisikan Tuhan itu adalah sebagai Bapa. Bapa kita. Bisa juga Anda posisikan seperti Bapa jasmani kita. Anda dan saya sebagai seorang anak, kalau kita memiliki Bapa yang baik, pasti Anda dan saya akan dikasihi oleh Bapa kita. Pasti Anda dan saya adalah yang utama dalam hati Bapa kita. Segala sesuatu yang Bapa lakukan, semuanya berawal dan berakhir untuk anak. Bukankah begitu? Saya masih teringat dengan bapak saya, saudara. Suatu kali bapak saya rela tidak makan, yang penting anaknya makan. Suatu kali bapak saya rela menggendong saya berjauh-jauh mil atau meter jaraknya. Dia menggendong saya supaya jangan saya kecapean di jalan. Saya percaya inilah doa juga. Dalam doa juga begitu. Semua keperluan saya waktu kecil, saya masih ingat orang tua saya cukupkan semuanya. Makan, minum, semua dicukupkan. Untuk uang sekolah, berusaha dicari, semua dicukupkan. Bahkan kadang saya dikasih jajan dan sebagainya. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah sebagai Bapa kita yang baik. Saya percaya juga hal yang sama Dia pasti akan lakukan. Dia akan menuntun kita. Dia akan mencukupi, memperlengkapi kita. Dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita anak-anak. Dan bahkan sebagai seorang anak, bahkan yang kita tidak pernah minta sekalipun, sudah disiapkan, saudara. Bapak kita sebagai Bapak Tuhan, sebagai Bapa, terlebih lagi. Jadi waktu saya sebagai seorang
anak kecil saya tidak pernah takut kalau ada bapak saya. Sepertinya perlindungannya membuat saya aman. Keberadaannya, eksistensinya, kehadirannya membuat saya aman. Sebenarnya harusnya begitu, saudara. Anda dan saya yang mengaku sebagai anak, Anda juga harus memiliki sikap yang sama. Kalau kita menyadari kehadiran Tuhan selalu ada dalam hidup kita, bukankah dia berkata dia adalah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita. Aduh saudara, jangan sampai kita mengabaikan ini. Dia masih ada, dia sebagai Bapa yang kekal, yang kita sebut dalam pujian kita sebagai Bapa yang kekal. Dia selalu melindungi saya dan saudara, tidak usah takut. Tetaplah di dalam hadirat Bapa. Jadi kalau kita dalam hal berdoa juga seperti itu. Yesus mengajarkan kita, kalau kamu berdoa meminta sesuatu kepada Bapamu di sorga, janganlah kamu bertele-tele. Artinya, aduh, Anda sudah tahu arti bertele-tele. Banyak orang salah sangka. Saya tidak anti dengan doa apa ya itu, sampai doa semalam suntuk atau apa. Kalau kita sudah anak saudara, aduh gak usah lagi lah. Ada sampai orang berdoa sampai aduh, Tuhan sudah tahu kebutuhanmu. Jangan terlalu dalam doa itu juga konsepnya dalam hubungan, jangan terlalu banyak minta-minta. Satu kali bapak saya minta ini, saya minta itu, bapak saya malah marah. Ya. Banyak sekali permintaan. Kerjamu aja nggak benar, kamu aja tidak ini. Jadi saudara-saudara ingat, jangan berpikir doa kita tidak didengar. Dan ingat, doa itu jangan bertele-tele. Kalau doa yang ideal menurut saya loh ya, mari dalam doa itu kan tadi kita katakan dia adalah konsepnya hubungan. Mari kita banyak di dalam perkataan doa kita itu untuk memuji dia, mengagungkan dia seperti yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Doa yang diajarkan Yesus. Bukan dikit-dikit, Tuhan, tolong aku. Boleh saudara, tetapi aduh, coba konsepnya dirubah dalam doa. Hubungan, kalau hubungan itu apa ya? Ada timbal balik, ada yang saling take and give. Kalau kita kita memberi kemuliaan kepada dia, sanjungan kepada Bapa kita, gitu. Ya. Jadi sekali lagi, konsep doa itu hubungan. Kurangi permintaan yang banyak-banyak, apalagi permintaan yang didasari oleh keinginan nafsu. Aduh, Tuhan dengar. Ya, oke, saudara-saudara, selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan takut, dia pasti menolong saya dan saudara. Penting kita senangkan hati dia. Seperti kita, kalau Bapak kita senangkan, aduh enak saudara. Anda minta apa saja pasti dikasih kok. Ya, itu saja. Mari bertumbuh bersama Tuhan, berdoalah dengan baik dan benar. Tuhan Yesus.